Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep biaya dibayar di muka dalam akuntansi perpajakan. Perkenalkan, nama saya Daniel Pito Saragi dengan NIM C0D021047 dari Prodi Perpajakan kelas F. Yang pertama, konsep pencatatan akuntansi dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarkan terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar. Daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. Yang pertama, sewa. Yang kedua, polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga, peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. Yang keempat, gaji. Yang kelima, taksiran pajak. Keenam, beberapa tagihan utilitas. Yang terakhir, beban bunga. Jenis-jenis biaya dibayar di muka. A. Biaya sewa dibayar di muka yang meliputi biaya sewa gedung kantor dibayar di muka dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. B. Biaya asuransi dibayar di muka. C. Biaya gaji dibayar di muka. D. Biaya bunga dibayar di muka. E. Pajak penghasilan atau PPh dibayar di muka meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan terakhir pasal 25. F. Pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Pencatatan biaya dibayar di muka dalam ilmu akuntansi. Pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan neraca atau pendekatan harta, dan yang kedua, pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Jika suatu perusahaan sejak awal melakukan pencatatan biaya dibayar di muka dengan pendapatan laba kecil, laba rugi, maka seterusnya harus konsisten. Begitu juga sebaliknya. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final ini disebut berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Mekanisme pembayar PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan dua cara atau dua mekanisme, yaitu yang pertama, mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Yang kedua, mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. B. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Objek PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan dan berupa: yang pertama, peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, hadiah berupa lotre atau undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan berusaha. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, pendapatan tertentu lain sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. C. Pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
Pihak pemotong PPh pasal 21 dan pihak yang dikenakan PPh pasal 21. Pasal 23. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk dalam kelompok berikut ini. Yang pertama, PPh pasal 2 pihak pemotong 3. Yang pertama yaitu terdiri dari badan pemerintah, kedua subjek pajak badan negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang terakhir wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. B. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama wajib pajak dalam negeri, yang kedua bentuk usaha tetap atau BUT. Sekian, terima kasih.